Alhamdulillah Ustaz. Orang Jepang tuh penuh pertanyaan sebenarnya. Siap Ustaz. Menggelitik mereka, iya, nyari jawabannya di mana. Ketemunya di mana? Iya benar Ustaz. Di logika Ya logika. rasional lah. Mm-mm. Jawaban-jawabannya juga itu. Harus sesuai dengan Ya, Islam sendiri kan juga sebenarnya kalau Islam sendiri Makanya rasional juga. waktu cerita Ustadz Sugimoto masuk Islam itu kan dia menemukan keanehan ketika dia di Bangladesh itu. Dia lihat orang miskin, nggak punya apa-apa, nggak punya baju, tapi keluarganya happy gitu. Sedangkan di sini nggak ada pengemis ya Nah, kita lihat. itu suami istri itu sayang sama anak sayang gitu. Di Keluarga negara saya, besar, gitu. iya negara saya punya apa-apa tapi kok nggak punya itu gitu. Begitu balik ke negaranya dia cari Quran, dia nemu dan dia kaget luar biasa. Dia nemu dua konsep. Konsep yang pertama tentang arti kehidupan pasca kematian yang tidak pernah dia dapatkan di agama sebelumnya. Menurut agama Shinto, hidup itu ya dunia ini selesai. Sementara ada kehidupan setelah kehidupan. Itu yang menurut dia, oh pantas Bangladesh itu orang yang didatangin itu merasa bahagia. Biarlah di dunia ini sedih, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tapi aku punya harapan abadan. Selalu tuh. ada harapan gitu. Nah makanya dia happy gitu. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Agama yang memberikan harapan. Nah itu satu. Kedua tentang konsep Tuhan. Nah ternyata Tuhan itu satu, tidak beranak, tidak diperanakkan. Itu benar Tuhan. Bukan ada Tuhan angin, Tuhan api, Tuhan air. Tuhan kok banyak kata dia. Dari situ langsung syahadat. Dan Masya Allahnya dia ngomong itu ke orang tuanya susah diterima. 20 tahun kan penantiannya. Susah diingat. Akhirnya cuma 20 menit ngomong tentang Islam. Orang tuanya dua-duanya minta tolong tuliskan syahadat, dibaca. Dan dua-duanya masuk Islam. Semudah itu. Iya. Soalnya dia pikirkan kalau saya meninggal kamu akan ditinggalkan saya dalam Islam enggak? Saya akan ngerawat kamu. Waduh, oke saya mau belajar itu. Jadi makanya ada masjid itu sangat urgent di sini. Iya. Sangat urgent banget. Kadang-kadang nggak turun ayat, nggak perlu turun ayat. Nggak perlu turun ayat. Nggak perlu turun ayat. Ya. Iya, jadi itu yang membuat ibunya itu mau masuk Islam. Tadinya keras banget, nggak akan. Istilahnya kamu mau minta apa saya kasih. Yang penting satu, jangan suruh saya masuk agama kamu. Tapi begitu ngelihat anaknya bakti ke orang tua, karena kan budaya di sana ngunjungin anak itu kayak ngunjungin orang tua itu kayak izin dulu kan gitu. Benar. Nggak kayak kita, untuk mau datang ke bapak ya datang cium. Enggak, kalau bapak nggak izin kunjungin nggak bisa datang. Nah akhirnya dibuat seperti itu, sering kasih hadiah, tunjukkan akhlakul karimah, birrul walidain, tersentuh hatinya, kembali ke fitrah. Dua-duanya. Kalau beliau belum masuk Islam beliaunya, mungkin ngapain lakuin itu buat orang tua? Iya, udah repot-repotin ya kan, karena konsep birrul walidain itulah yang buat dia wah ini itu yang dipikir dengan ini pintu surga saya nih. Sama orang tua saya. Kalau bukan muslim, malas lakuin itu pasti. Karena udah malah ngerepotin orang tua kan bagi mereka kan. Adanya kajian-kajian di sini San, itu kalau terbina, dididik sehingga kemudian pemahaman Islam itu value-value-nya bisa dibawa ke rumah, ke kantor. Mereka kan ngelihat ini keren banget nih konsepnya ya. Kita ngelihat konsep mereka keren. Tapi mereka ngeliat kita ini lebih keren lagi. Ini beyond, melampaui dari batas yang sutradaranya keren. Ada role play-nya Mas dikasih ya. Iya. Mau nanya nih, khususnya yang pertama buat Ustaz Untung dulu Ustaz. Iya lah. Ini kebanyakan Ustaz. Jadi alhamdulillah Ustaz, sahabat yang keren. Jadi teman-teman yang di Indonesia mungkin yang selama ini mereka jauh daripada agama. Tapi ada dua konsep sebenarnya Ustaz di Jepang nih. Yang pertama kali kamu ke Jepang, jangan sampai agama kamu berkurang. Ada satu konsep. Tapi ada juga yang teman-teman yang dari Indonesia yang datang ke Jepang ini banyak mereka yang hijrah. Yang hijrah pas nyampe di Jepang itu baru mereka berubah. Malah di Jepang. Ustaz. Ketemu hidayahnya. Jadi ketemu dia itu baru di Jepang dan banyak sekali Ustaz. Yang mungkin di Indonesia itu nggak pernah ngaji, Ustaz, nggak pernah sholat dan sebagainya macamnya. Tapi pas ketika mereka nyampe di Jepang berubah total Ustaz. Jadi kami ingin nanya sama Ustaz Arianto. Jadi konsep hijrah yang sebenarnya itu yang antum saja apa sih sebenarnya konsep hijrah yang harus mereka lakukan sehingga teman-teman kita yang baru datang ke Jepang saja karena ada sebagian image saja wah ke Jepang tuh nanti kamu agamaku berkurang, soal kamu tinggal. Karena kamu minoritas ya. Iya benar Ustaz. Nah konsep hijrah yang sebenarnya itu yang harus mereka lakukan tuh bagaimana sebenarnya gitu Ustaz. Tapi memang unik ya, ini pertanyaan Ustadz ini sebenarnya relate ya ke banyak hal ya.
qadarullah, saya juga dapat hidayah justru dari kitab agama yang berbeda. Pada saat dulu ya namanya Islam, ya Islamnya begitu aja gitu ya. Siap. Dengan apa namanya? Ya di KTP aja gitu, tapi kehidupan pergaulannya masih begitu. Tapi ketika kemudian ada satu kondisi di mana akhirnya saya harus berdiskusi dengan non-muslim. Siap. Sedangkan sebenarnya agama saya sendiri saya belum belajar. Ketika disodorkan kitab tersebut, ketika dibuka, di situ hidayah. Masya Allah. Jadi berarti seperti mereka ketika datang ke sini, Siap. malah ada hidayah di situ. Iya benar. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu cara Allah ya, Benar. cara Allah yang apa unik ya, kita nggak bisa mempolakan itu. Dan ketika kemudian apakah kemudian ketika kita pindah ke sebuah negara yang apa namanya Islam itu minoritas, justru nih menurut saya nih kalau setelah dengar dari para guru-guru kita gini, Islam itu agama yang holistik, Siap. agama yang kompatibel untuk segala kondisi, cuaca, tempat seperti apapun gitu ya. Siap. Mau kita jadi minoritas pun ada fikihnya gitu. Iya, Ada. iya. Jadi ini kalau aplikasi, ini aplikasi yang komplit. Iya. Siap. Dan nggak perlu diupdate. Enggak ada. Ibaratnya Dia update terus. flawless. Iya. Gitu, Iya. flawless. Nggak bisa kita nemu titik celaknya gitu. Siap. Di mana posisinya? Ada yang unik dulu. Saya sempat ada belum kalau saya diskusi sama secara online dengan yang orang ateis. Siap. Masya Allah. Jikapun Islam adalah agama yang infinity, Siap. semuanya selalu berhubungan. Siap. Quran ada halaman terakhir nggak? Memang Siap. unik, memang Siap. unik. Siap. Pasti mereka pasti mencari celah itu kan. Siap. Quran nggak, buktinya Qurannya nggak infinity. Akhirnya saya coba kulik-kulik. Ditambah waktu itu memang dapat tugas tadabbur dari Ustaz Ahmad Ridwan. Akhir surat itu An-Nas. Ujungnya balik lagi kalau buka Al-Fatihah. Siap. Di situ keunikannya, mungkin saya salah Ustaz ya, karena saya juga kan masih pakai ilmu ya. Ustaz. Ketika kita baca arti dari surat An-Nas, katakan qul a'udzu birabbin nas, Rabbnya manusia. Siap. Al-Fatihah, alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanir rahim. Siap. Rabbnya manusia tuh yang Rahman dan Rahim. Siap. Masya Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, maliki yaumiddin. Penguasa manusia Siap. dan penguasa hari akhir. Siap. Terus ilahin nas, yang disembah oleh manusia. Siap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bener, Ustadz Ari untuk tuh bener. Benar. Yuk, udah kajian tadabbur ini. Ini luar biasa. Bayangin. Maksud apa tadi? Itu bisa aja salah, bisa aja salah. Luar biasa. Udah kajian balagoh. Maksudnya bisa aja salah. Siap. Saya ngeliat Ngeri. untuk jadi satu awal dan akhir mesti ada ini, Keterhubungan. mesti terhubungan. Iya dong. Kenapa dibilang infinity gitu? Kenapa? Berarti sebenarnya nggak berakhir di atas. Seperti tanya jawab yang kan yang disembah manusia. Karena engkaulah yang aku sembah dan aku minta pertolongan. Siap. Kan apa? Ilahinnas. Berikan apa? Ilahinnas. Mila malikinas ilahinas min syari waswasil khannas. Yang bikin kita tuh ke kanan kiri. Ihdinas siratal mustaqim, menunjukkan aku jalan yang lurus. Masya Allah. Terus kemudian yang terakhir kan minal jinnati wan nas. Ada dua part, jin dan manusia. Dan apa namanya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang di yang berdusta ada dua pihak lagi gitu. Siap, Ustaz. Benar. Jadi di manusia dan jin ada dua sifat lagi, Siap. yang dilaknat dan juga di Hidayah. ingkar. Ya. Kok bisa begini gitu? Subhanallah. Kok bisa begini gitu maksudnya? Justru malah saya yang Dan antum baru nemu itu ya. maksudnya saya yang Islam, saya yang emes. Tadinya kita mau ngajakin debat sama dia, kok saya yang Allah. Nah, uniknya di situ. Ini juga uniknya bahwa saya juga mungkin bisa aja salah. Ustaz. Quran ini ternyata diciptakan bukan untuk orang Islam. Ustaz. Siap, Ustaz. Diciptakan, kalau saya lihat ya misalnya, buka di kata pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Kata terakhirnya adalah untuk jin dan manusia. Jadi semua bisa dipakai oleh semua, walaupun non muslim sekalipun kalau pakai bisa. Selagi jin, selagi manusia. Benar. Di tengah-tengahnya tulisannya wal yatalattaf. Sampaikan dengan kelembutan. Kelembutan, Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau non muslim baca Quran dari buku dari kiri ke kanan, yang dibuka pertama langsung Al-Ikhlas.
langsung inti daripada agama itu sendiri kan. Masya Allah, Masya Allah. Kalau orang Islam dari kanan ke kiri, orang Islam langsung tak, wah, Ikhlas Ustaz, ya? langsung jawabannya udah selesai. Langsung ini intinya ini. Konklusinya di situ. Terus kemudian saya juga sempat mikir tuh, kenapa Al-Ikhlasnya jadi terakhir? Siap, Ustaz. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pastilah bisa aja salah lagi nih, Ustaz. Walaupun itu ayat andalan bacaan antum gitu ya. Padahal trikul ini super power kan. Jangan main-main. Jadi bisa ya salah kan? Iya. Ini intinya akhirnya di Al-Ikhlas. Betul. Al-Falaqnya ini aplikasi untuk menahan serangan dari luar. Iya. Anas dari dalamnya. Jadi komplit itu sebenarnya. Oh. Dibaca trikul bagus juga ya. Allah. Kalau trikul aja siapa? Makin jelas alasannya. Jadi ada dalilnya dia. Tasawuf, Ustaz. Konsepnya. Jadi ilmu mantiknya Ustaz Ari Untung loh. Itu. Memang Masya Allah Ustaz. Jadi Ustaz, Masya Allah Ustaz Ari Untung dari bahasa ini ilmu baru buat kami khususnya Ustaz. Masalah penjabaran tentang Al-Ikhlas, tentang Anas, kemudian Al-Fatih Ustaz. Ya mungkin apa Tapi namanya? Afwan bisa aja saya salah. Mungkin saya bukan tafsir ini gara-gara waktu dikasih tugas untuk tarbiyah kan gitu ya. Dan kebetulan lagi dalam puasa. Kalau lagi itu suka sengit gitu sama secara online gitu kan. Tapi katanya ya itulah keunikan Al-Qur'an ya, setiap kita buka selalu di beberapa angle itu komplit gitu. Kalau tanpa maksud ngapain naruh Anas dengan Al-Ikhlas tadi di situ? Dia tuh kayak permata, di sudut manapun tetap indah gitu. Tetap indah masalahnya. Sudut manapun. Dan itu cuma Quran. Masya Allah, Masya Allah. Memang suatu saat seorang sahabat tuh ditanya oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi mahwal iman katanya. Jadi sahabat ini iman itu apa sih katanya kata Rasulullah. Maka sahabat Allah Rasul alam. Maka Tuhan hanya Allah dan tahu Rasulnya yang bisa jawab. Maka ketika itu ditanya, ya Rasulullah, mahwal iman, apa itu iman sebenarnya? Maka ketika itu jawab adalah al-iman wal ikhlas. Iman itu adalah ikhlas kata saya. Maka ada hadis ada la yaqbalallahu minal amali illa kana lahu khalisan wabti bi wajah. Ya Allah tidak akan menerima amal perbuatan kecuali dilandaskan dengan rasa ikhlas. Memang wajar Ustaz. Kalau Ustaz Ari Untung tadi bilang tuh halaman pertama itu Al-Ikhlas. Jadi ya kesimpulan iman itu ya Al-Ikhlas. Masya Allah. Antum ngomong gitu saat itu jadi dapat justifikasi. Makin menguatkan. Oh, ngerti kalau gitu.